Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 yang ingin saat ini diberi amanah untuk membawakan materi terkait tentang pemanfaatan ERP dalam keuangan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan dan rekan saya ada Hanif Noval Hilmi, Muhammad Zidan Saputra, Noval Hilmi Mubarak, Ilmi Widiani Agata, dan Ahmad Hairul Fatihin. Hanya perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, apalagi terkait tentang fintech atau finance teknologi. Nah, salah satu yang paling banyak sekarang dibahas adalah tentang bagaimana integrasi ERP dengan sistem pelaporan keuangan. Nah, di sini kelompok kami ingin membahas beberapa rumusan masalah, di antaranya apa sih yang dimaksud dengan ERP itu? Apa saja fungsi dari ERP? Apa manfaat dari ERP? Kemudian komponen apa saja yang nantinya terdapat dalam sistem ERP? Bagaimana proses pengimplementasiannya? Dan apa saja tantangan dari pengimplementasian ERP ini dalam sistem keuangan? Kemudian metode penelitian akan disampaikan oleh Saudara Naufal Hilmi Mubarok. Halo, ya, kedengaran semuanya. Cek. Ya, Di sini masuk Mas. saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kami buat. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur komprehensif. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan ERP dari berbagai perspektif yang ada. Kemudian sumber datanya, data yang kami peroleh berasal dari sumber sekunder, yaitu jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta laporan kasus dan buku yang relevan dengan topik ERP yang kami presentasikan. Kemudian fokus analisis di sini akan berfokus pada modul keuangan dalam sistem ERP. Kemudian metode pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian sistematis terhadap literatur ilmiah menggunakan kata kunci ERP. Kemudian analisis datanya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis konten tematik. Ini melibatkan identifikasi tema-tema berulang, pola, dan hubungan antar konsep yang ditemukan dalam literatur. Next. Ya, kemudian Kemudian, pengertian ERP akan dibawakan oleh Saudari Ilmi. Jadi IRP itu dari pengertiannya aja yang singkatnya itu sistem yang menyambungkan semua bisnis atau seperti stok, uang, orang jadi satu agar semua teratur dan bekerja bersama seperti tim. Nah, jadi IRP itu kayak jembatan super di perusahaan. Intinya nyambungin semua divisi yang biasanya jalan sendiri, kayak stok barang, keuangan, sama sumber daya manusia. Kan udah nggak perlu lagi tuh mikir lari-lari antar departemen untuk cek datanya. Bikin ERP itu juga bikin kerja jadi otomatis dan rapi. Hitung stok, kayak bayar supplier, hitung gaji itu cuma dalam satu sistem yaitu ERP itu ya. Fungsi utamanya itu eh, banyak. Nanti ada dijelasin sama teman kita. Kenapa ERP itu penting? Ya, tanpa ERP data bisa berantakan, keputusan lambat, dan perusahaan kayak kapal tanpa radar. Jadi sederhananya, ERP itu otak kedua perusahaan yang nyambungin semua bagian biar kerja efektif, akurat, dan bebas drama. Itu aja sih. Kemudian selanjutnya oleh Mas Zidan. Tapi aku type sih. Ada yang buat type sih. baik. Udah matiin aja dulu keluar. Kalau gua keluar gak lucu ya. ERP ya. Utama dari sistem Ya ERP masih banget nih. atau Gila. Enterprise Resource Planning, yaitu untuk mengintegrasikan prosedur operasi antara komponen dan sistem informasi secara efektif dan fleksibel sehingga dapat mengurangi biaya rantai, biaya rantai pasokan dan mempersingkat waktu, meningkatkan kualitas serta memberikan layanan yang lebih baik. Jadi,
fungsi-fungsi ERP itu juga ada kayak integrasi data dalam dan proses bisnis untuk integrasi data dan proses bisnis untuk mengotomatisasi proses terus meningkatkan efisiensi terus mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat walaupun keputusan itu kan kalau dalam mengambil keputusan tetap di manusia tapi kalau menggunakan ERP itu kayak jadi mendapatkan pilihan gitu terus ada meningkatkan kolaborasi juga terus meningkatkan manajemen sumber daya terus lebih menggampangkan membuat laporan yang real time, terus meminimalisir risiko dan keamanan data, manajemen risiko dan keamanan data. Jadi itu fungsi utama dari ERP. Kemudian selanjutnya oleh Mas Herul Fatihin. Baik, kemudian ada manfaat yang dapat kita peroleh dari ketika perusahaan menggunakan ERP. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi proses akuntansi. ERP tersebut dapat menghilangkan data silo atau data yang eh, mengpolarisasi antar departemen dengan mengintegrasikan modul keuangan dalam satu platform. Contohnya seperti otomasi jurnal. Ketika kita menjurnal itu manual itu akan kita pindahkan secara satu persatu ke dalam sebuah buku besar. Nah, ketika kita menggunakan ERP itu kita eh, ketika kita menjurnal itu maka otomatis akan masuk ke buku besar tersebut. Nah, kemudian peningkatan efisiensinya tersebut dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, tepat waktu, dan lebih efisien dalam proses penyusunan keuangan. Nah, kemudian ada manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Nah, ERP itu menghasilkan informasi yang relevan, andal, konsisten, dapat dipercaya, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan ERP juga, kita akan menggunakan sumber tunggal kebenaran. Jadi, eh, kita hanya akan mengambil satu data informasi dari dari transaksi tersebut. Kemudian ada manfaat yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Nah, sistem ERP ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Kemudian ada efisiensi administrasi, pengurangan waktu dan tenaga kerja. Contohnya kayak ketika kita menjurnal dengan Presentasi. dengan manual itu kita akan menggunakan waktu yang lebih lama. Namun ketika kita menggunakan ERP itu kita akan menyelesaikan dengan proses yang sangat cepat. Seperti tadi yang datanya masuk otomatis pada buku besar. Nah, kemudian ada manfaat yang keempat yaitu penguatan fungsi audit dan kontrol internal. Nah, ketika kita menggunakan ERP itu kita dapat menganalisis profitabilitas per segmen, kemudian bisa mengaudit internal yang lebih terstruktur, kemudian peningkatan pengawasan manajemen data. Nah, kemudian juga ketika kita menggunakan ERP itu ketika mengaudit itu kita dapat si auditor itu dapat langsung mengakses data via sistem. Jadi mengurangi dokumen fisik. Next, Mas. Kemudian selanjutnya oleh Saudara Hanif. Kemudian selanjutnya yaitu kita membahas tentang komponen-komponen dan subkomponen dalam sistem informasi akuntansi. Secara umum, sistem informasi akuntansi terbentuk dari kumpulan atau integrasi dari berbagai komponen dan sub-subkomponen, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berkesinambungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis dalam mengolah data transaksi yang berhubungan dengan masalah keuangan yang kemudian menjadi informasi keuangan. Kami di sini mencantumkan 6 komponen yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, termasuk ke dalam jenis komponen yang fisik. Kemudian komponennya yang terdapat dalam komponen hardware yaitu sektor input, sektor pengolahan data, sektor output, dan sektor komunikasi. Kemudian komponen yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Jenis komponen yaitu non-fisik, subkomponennya yaitu sistem operasi,
software SAP, System Application and Product. Kemudian komponen yang ketiga yaitu brandware, termasuk jenis komponen yang secara fisik. Subkomponennya meliputi manajer sistem informasi, analisis sistem informasi, ahli komunikasi, administrator database, programmer, dan operator. Kemudian komponen yang keempat yaitu prosedur, meliputi modul financial management, modul material management, dan modul human resource. Komponen yang kelima yaitu database, meliputi data keuangan eksternal, data keuangan konseptual, dan data keuangan internal. Dan komponen yang keenam yaitu jaringan komunikasi, termasuk jenis komponen yang fisik. Subkomponennya meliputi network card, switching hood, kemudian terminal, jaringan komunikasi, dan server. Kemudian selanjutnya oleh saudara Hilmi. Kemudian ada beberapa cara untuk melakukan proses implementasi ERP untuk dilakukan di sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan perusahaan. Itu kita melihat apakah perusahaan itu yang membutuhkan ERP atau belum, atau dalam mengidentifikasi tersebut perusahaan perlu untuk mengkaji perusahaan tersebut. Kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan, kita memilih sistem ERP yang bagaimana untuk diterapkan terhadap perusahaan tersebut. Seperti contohnya Rumah Sakit Umum El Shifa di sini menggunakan ERP berbasis modul pegawai dan penggajian. Setelah memilih sistem ERP tersebut, kemudian kita integrasikan dengan sistem informasi akuntansi yang sudah ada, atau yang sistem informasi yang lama, kemudian digabungkan dengan ERP hingga proses datanya, proses keuangannya bisa saling terhubung. Kemudian keempat, setelah mengintegrasikan sistem ERP tersebut, tinggal memonitoring dan mengevaluasi terhadap efektivitas implementasi ERP dalam menunjang pengendalian internal. Kemudian yang kelima, agar proses ERP ini terus berjalan, maka diperlukan untuk pelatihan SDM agar mampu mengoperasikan sistem dan memahami alur kerja dari ISP ini sendiri. Dan dalam proses penerapan ERP, itu secara umum memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti contohnya ketika Bank Mandiri, di sini saya membaca sebuah web ya, ketika Bank Mandiri mengadopsi ERP, mereka membutuhkan waktu kurang lebih selama 9 hingga 18 bulan untuk diterapkan terus-menerus gitu. Next. Ya, kemudian selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan ERP. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwasannya ERP ini merupakan salah satu terobosan baru dari finance technology. Nah, dibalik dari perkembangannya itu tidak luput dari beberapa tantangan-tantangan. Yang pertama, saat ini masih banyaknya ketergantungan kepada sumber daya manusia. Nah, sedangkan sebenarnya ERP ini akan lebih baik jika semuanya itu diautomatisasi. Nah, sekarang itu pengoperasiannya masih banyak dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga masih banyak terjadi yang namanya human error atau kesalahan dari segi manusianya itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kapasitas SDM. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sekarang bahwasannya teknologi ini mungkin bisa kita katakan masih cukup baru, sehingga perusahaan itu harus secepat mungkin atau sebisa mungkin untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Nah, ketika SDM-nya itu bisa dikatakan atau digolongkan kurang, maka pengaplikasian ERP ini akan terhalang. Kemudian yang ketiga adalah administrasi dan penerapan dan penataan organisasi. Nah, ERP di sini membutuhkan penataan struktur organisasi yang terstruktur dengan baik. Nah, ketika perusahaan itu sudah mampu untuk menata dengan baik dari segi sistem perusahaan, SOP-nya dan sebagainya, maka tantangan ini bisa dihilangkan. Kemudian yang keempat adalah tantangan secara teknis. Nah,
sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pergerakan teknologi itu sangat cepat sehingga perkembangan ERP ini tidak bisa kita misalnya hari ini kita mengadopsi ERP yang model yang pertama, kemudian 1 bulan kemudian muncul model yang kedua, kita tidak boleh hanya menggunakan model yang pertama tersebut terus-terusan. Kita harus senantiasa mengaplikasikan atau mengoperasikan atau mencari versi yang terbaru dari produk-produk ERP yang ada. Karena ketika produk yang kita gunakan itu menggunakan versi yang sudah lama, maka bisa dikatakan teknologinya itu sudah ketinggalan. Kemudian yang kelima ada kurangnya pemisahan fungsi dan tugas. Karena di ERP ini tidak ada pemisah fungsi, belum ada pemisah fungsi kerja yang jelas. Dan kemudian pengawasan fisik dan administrasi yang masih lemah. Nah, jadi itu adalah beberapa tantangan dari sistem penerapan ERP. Kemudian kesimpulan oleh Saudara Zidan. Baik, kesimpulannya adalah ERP adalah sistem terintegrasi yang menyatukan seluruh divisi bisnis, khususnya modul keuangan, untuk meningkatkan efisiensi proses akuntansi, kualitas laporan keuangan, dan pengambilan keputusan. Implementasinya memberikan manfaat seperti pengurangan human error dan penguatan audit internal. Namun menghadapi tantangan utama ketergantungan pada SDM, kebutuhan restrukturisasi, ketergantungan pada restrukturisasi organisasi dan serta kesulitan integrasi sistem lama. Keberhasilan ERP bergantung pada 6 komponen kunci: hardware, software, brandware, prosedur, database, dan jaringan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian saran oleh Saudara Hilmi. Kemudian saran untuk optimalisasi ERP di sektor keuangan, yang pertama adalah lakukan pelatihan intensif bagi sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, restrukturisasi prosedur. Kemudian yang ketiga, pilih modul secara bertahap dari mulai keuangan sampai pengajian dan uji integrasi dengan sistem yang lama. Kemudian yang keempat, monitor berkala dampak ERP dari penerapan tersebut terhadap efisiensi laporan keuangan serta akurasi data. Kunci suksesnya ERP bukan sekedar instalasi teknis, tapi transformasi proses bisnis yang membutuhkan komitmen organisasi. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi intinya ERP ini merupakan teknologi yang harus sebisa mungkin diimplementasikan di setiap perusahaan agar perusahaan itu bisa bersaing secara global. Nah, kemudian kami membuka sesi diskusi. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin berdiskusi, kami mempersilahkan baik itu via chat ataupun bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya di luar kelompok atau dari anggota kelompok mau menanyakan diri juga boleh gitu ya. Oke, ini cukup banyak yang ikut ya. Dari 5 orang ya Mas ya ini. 5 atau 6 nih anggotanya? Kelompoknya 6 orang, Pak. 6, oke. Saya 6 orang. Berarti ada sekitar 15 mahasiswa selain kelompok. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh gitu ya. Nah ini saya pasti ada satu pertanyaan Mas gitu ya. Di akhir gitu ya. Ya, Pak. Mungkin bisa langsung dari pertanyaan Bapak dulu sambil menunggu teman-teman yang lain, Pak. Oke, siap. Oke, di ERP ini kan rekan-rekan kemarin sudah mencoba namanya Odoo ya. Kebetulan saya Betul, Pak. pas di Jogja kemarin ada event di Marriott gitu ya. Itu ada Odoo partner gitu ya. Kemarin saya pengen tanya lebih lanjut gitu ya. Ternyata modul Odoo itu banyak sekali ya. Dan kalau nanti ada yang mau menjadi partner gitu ya, itu bisa.
Terus pertanyaannya adalah saat teman-teman kemarin mencoba pakai yang trial ya, trial itu kan mungkin 15 hari gitu ya. Itu sudah dirasakan belum kemanfaatannya? Maksudnya yang membedakan dengan aplikasi biasa dengan ERP itu terlihat nggak? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Baik, Pak. Hmm, Monggo kalau mau diskusi dulu atau mau mewakili salah di kelompok juga boleh, silahkan. Dari kelompok yang mau menjawab silahkan. izin berdiskusi sebentar, Pak. Oke, silahkan. Gue kirim link ini aku. Ntar dulu ganti nama dulu. Ya, Pak, izin menjawab Ya, silakan Mas. tentang manfaat EMC yang kita, ERP yang kita rasakan ya seperti aplikasi yang kemarin Bapak suruh kita untuk mencoba gitu, Odo. Menurut saya ya setelah saya mencoba gitu, manfaatnya seperti terasa sekali Pak. Kayak kita cukup memasukkan transaksi yang ada, kemudian langsung ada gitu apa laporan keuangannya, terus kemudian buku besarnya. Jadi kita tidak perlu yang selama ini saya pelajari mungkin selama 1 sampai 2 semester ini masih manual gitu yang kita pelajari. Setelah menggunakan aplikasi itu seperti ya cukup memudahkan kita gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, paling tetap ada catatan juga ya. Berarti kalau ERP itu memudahkan, cuman kita sebagai operator atau mungkin tadi komponen satunya brandware itu berhati-hati dalam memasukkan ya. Poinnya di sana ya. Iya. Oke, oke. Ya, oke. Dari saya cukup sih. Kalau dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita masih ada 3 atau 4 menit kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada mungkin boleh ditutup oleh Mas Rehan. Baik, Silahkan untuk baik, Pak. presentasinya. Baik, ya itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salahnya mohon maaf, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan ke wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, terima kasih untuk kelompok IRP ya atas waktunya. Mungkin kalau mau melanjutkan kegiatan yang lain dipersilakan. Nanti kita membutuhkan break sebentar ya untuk sesi link baru sekaligus untuk